Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kesatria kaum muslimin bernama Dirar bin Azwar siap maju ke medan laga berperang bersama Panglima Khalid bin Walid melawan tentara Romawi yang kafir. Dirar sering menceritakan keikhlasan, keberanian, dan kepahlawanan tentara Islam ketika berperang kepada adiknya yang bernama Khawlah binti Azwar. Khawlah meminta kepada kakaknya untuk diizinkan ikut berangkat ke medan perang bersama wanita-wanita muslimah yang membantu perjuangan di garis belakang. Kaum muslimah itu bertugas menyiapkan makanan dan merawat tentara Islam yang terluka atau cedera. Pertempuran antara kaum muslimin dengan tentara Romawi berlangsung dengan sangat dahsyat. Seringkali kaum muslimin memenangkan pertempuran, namun terkadang juga mereka kalah. Dalam sebuah pertempuran, Khawlah binti Azwar bersama beberapa muslimat lainnya tertawan oleh musuh. Pertempuran masih berlangsung sengit di dekat tempat Khawlah dan teman-temannya ditawan. Ia dan teman-temannya sepakat untuk membuat rencana meloloskan diri. Beberapa jam kemudian, sebagian tentara yang menjaga tawanan itu keluar untuk membantu teman-temannya yang sedang bertempur. Khawlah melihat waktu yang tepat. Ia berteriak, "Wahai kaum muslimah, sebagian penjaga keluar ke kancah pertempuran. Ini saat yang tepat untuk melaksanakan rencana kita. Mati lebih mulia bagi kita daripada hidup menjadi budak orang kafir. Ayo kita serang penjaga yang tersisa itu dengan segenap kekuatan kita. Kita lumat mereka bersama-sama. Insya Allah kita akan berhasil meloloskan diri. Allah bersama kita." Khawlah dan kaum muslimat yang ditawan itu secepat kilat mencabut tiang-tiang penyangga tenda, lalu menyerang dengan ganas pada penjaga yang tersisa. Para penjaga itu terkejut bukan main. Mereka lari ketakutan melihat keberanian dan kemarahan kaum muslimat yang dipimpin oleh Khawlah. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka cepat-cepat kembali ke markas pasukan kaum muslimin. Begitu tentara Islam melihat mereka kembali, serta-merta mereka meneriakkan kalimat takbir dan tasbih. Mereka bagaikan mendapat kekuatan tambahan. Lalu mereka menyerang pasukan Romawi dengan semangat yang luar biasa dahsyatnya. Tak ayal, pasukan Romawi kocar-kacir dan lari berlindung di benteng pertahanan mereka yang terakhir. Dirar mencium dan memeluk adiknya itu dengan mata menangis. Ia gembira adiknya bisa selamat. Khawlah lalu menceritakan bagaimana mereka bisa selamat, bagaimana ia dan teman-temannya bisa mengalahkan para penjaga. Mendengar penuturan adiknya itu, Dirar semakin terpecut semangatnya, dan datanglah pertempuran yang lebih dahsyat. Tentara Islam menyerang benteng pertahanan tentara Romawi. Dirar menyerang di garis depan dengan gagah berani. Puluhan tentara Romawi, termasuk putra Panglima Romawi, tewas di ujung pedangnya. Khawlah senang mendengar kabar kegagahan dan keberanian kakaknya. Ia sudah menyanyikan lagu kemenangan, namun kegembiraannya ternyata tidak berlangsung lama. Seorang tentara Islam datang kepadanya dan mengabarkan Dirar tertawan oleh musuh.
Kaulah sedih atas tertawannya sang kakak. Ia membayangkan siksaan apa yang akan diterima kakaknya dalam penjara tentara Romawi yang tak berperikemanusiaan itu. Dunia terasa hitam dan pekat. Tiba-tiba di tengah kesedihannya terlentas dalam pikirannya ide yang sangat gila. Diam-diam ia keluar dari barisan para muslimat tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Pertempuran masih berlangsung seru. Perlahan pasukan kaum muslimin mulai terdesak. Korban-korban terus berjatuhan. Tiba-tiba kaum muslimin dikejutkan oleh datangnya seorang kesatria penunggang kuda yang gagah dan berani. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kesatria itu memakai pakaian serba hitam. Wajahnya ditutupi dengan kain hitam. Hanya bola matanya yang memandang tajam bagaikan mata elang. Kesatria itu memainkan pedang dengan lihainya. Ia terus merangsek ke depan mengobrak-abrik barisan kaum Romawi. Keadaan pun berbalik arah. Kini pasukan Romawi yang terdesak. Kehadiran kesatria bercadar kain hitam itu membuat semangat juang kaum muslimin semakin membara. Sementara kesatria itu terus mengamuk. Puluhan tentara Romawi tumbang bergelimpangan terkena sabetan pedangnya. Banyak tentara Islam yang ingin mengetahui siapa dia sebenarnya, namun tetap saja tidak bisa, sebab tutup di wajahnya tak pernah tersingkap sedikit pun. Mereka mengira dia adalah panglima perang mereka, Khalid bin Walid. Namun perkiraan itu ternyata salah, sebab saat itu mereka juga menyaksikan Khalid sedang bertempur di sisi yang lain. Seorang tentara berkata pada Khalid, "Panglima, lihatlah, kesatria bercadar hitam itu mengobrak-abrik barisan Romawi." Ia terus menyabetkan pedangnya ke kiri dan ke kanan tanpa takut mati sedikit pun. Khalid melihat ke arah yang ditunjukkan anak buahnya. Ia pun terkagum-kagum pada keberanian dan kelihayan kesatria itu. Khalid lalu memandang ke seluruh medan pertempuran. Ia melihat sebentar lagi kemenangan itu akan datang. Sebentar lagi benteng pertahanan Romawi akan dikuasai kaum muslimin. Ia lalu berteriak pada segenap tentaranya, "Pasukan, ayo serang, ikuti kesatria bercadar itu." Khalid lalu memacu kudanya ke garis depan. Kesatria itu bagai ujung tombak yang sangat tajam. Ia bertempur tak kenal maut. Sementara pasukan Islam juga bertempur di belakangnya, menggilas pasukan Romawi. Kesatria bercadar itu akhirnya berada di dekat Khalid bin Walid. Ia terus mengayunkan pedang. Khalid berteriak padanya, "Hai kesatria, kau telah bertempur di jalan Allah dengan baik sekali. Bukalah cadarmu agar kami tahu siapa kamu." Namun kesatria itu tidak mau membuka wajahnya, juga tidak menjawab perkataan Khalid satu kalimat pun. Ia bergerak meninggalkan Khalid. Namun Khalid bin Walid kembali berteriak dengan nada marah, "Celaka kamu, kamu telah membuat terheran-heran hati kaum muslimin. Katakanlah siapa dirimu." Kesatria itu seketika berhenti. Ia tetap membisu
dan tidak membuka cadarnya. Namun Khalid terus mendesaknya. Akhirnya ia angkat bicara. Alangkah terkejutnya Khalid ketika mendengar suara yang didengarnya itu bukan suara seorang lelaki, tapi suara seorang perempuan. Kesatria itu berkata, "Aku tidak menjawabmu, wahai Panglima, karena aku malu padamu. Maafkanlah kebisuanku. Aku adalah Khawlah binti Azwar, adik perempuannya Dirar bin Azwar. Aku berada di garis belakang bersama para kaum muslimat. Namun aku tidak bisa tinggal diam ketika mendengar kabar bahwa kakakku Dirar tertawan oleh musuh. Maka aku ikut terjun ke medan pertempuran untuk membebaskan Diran." Khalid mendengar penuturan Khawlah dengan seksama. Ia kagum dengan keberanian dan kecintaannya yang dalam pada kakak kandungnya. Lalu Khalid berteriak lantang, "Kita akan menyerang Romawi sekali lagi untuk membebaskan Dirar, saudara kesatria kita ini. Dengan izin Allah, ayo kita serang." Pertempuran kembali berkecamuk dengan gelombang yang semakin dahsyat. Khawlah bertempur mati-matian. Pasukan Romawi terpukul mundur dan akhirnya menyerah dan bertekuk lutut. Tetapi sangat disayangkan, Khawlah tidak menemukan kakaknya di benteng yang mereka rebut itu. Seorang tentara Romawi yang tertawan mengatakan bahwa Dirar telah dibawa lari oleh Panglima Romawi dan ditawan dalam benteng Romawi yang ada di tempat lain. Dirar dijaga oleh 100 pasukan karena telah membunuh putra Panglima Romawi. Panglima tentara Islam Khalid bin Walid memerintahkan 100 orang pasukan pilihan termasuk Khawlah untuk menembus benteng di mana Dirar ditawan tentara Romawi. Pasukan pilihan itu bergerak cepat. Mereka bisa menyusup ke benteng itu dan meletuslah pertempuran sengit. Kesatria bercadar kembali menunjukkan kepahlawanannya. Tebasan pedangnya merenggut banyak korban. Puluhan tentara Romawi tumbang di tangannya. Keberanian dan kehebatannya bermain pedang membuat nyali pasukan Romawi seketika ciut. Pertempuran akhirnya selesai dengan kemenangan di tangan tentara Islam. Sia-sia pasukan Romawi melarikan diri. Pada saat itu belum ada yang tahu siapa sebenarnya kesatria bercadar hitam itu kecuali Khalid bin Walid. Kesatria bercadar itu membebaskan Dirar dari rantai yang membelenggunya. Dirar dan tentara Islam yang ada di situ mengelilinginya dengan rasa kagum dan penasaran. Siapakah sebenarnya kesatria bercadar yang menjadi sebab terpenting kemenangan itu? Terlebih Dirar, ia penasaran sekali siapakah kesatria yang membebaskannya dari tawanan Romawi itu. Tanpa diduga, kesatria itu memeluk Dirar dan menciuminya sambil menangis. Sebelum ia sadar diri dari keterkejutannya itu, kesatria itu telah melompat ke atas punggung kudanya lalu membuka wajahnya. "Ya Rabbi, ternyata engkau Khawlah, kau adikku. Aku tidak percaya engkau mempertaruhkan nyawamu untuk membebaskan diriku." Dirar berteriak histeris. Serta-merta tentara yang ada di situ meneriakkan takbir berkali-kali.